ingin menghitung volumenya, maka kita bisa menghitung dengan pendekatan tinggi dikali dengan lebar dikali panjang, atau panjang kali lebar kali tinggi, katakanlah seperti itu. Nah, kondisinya seperti ini. Namun, apabila ini kan prisma segi empat alias balok. Kalau seandainya prismanya bukan segi empat, bagaimana? Nah, itu tergantung. Misalkan, sebagaimana yang kemarin telah Anda lakukan pengukurannya, baik di praktikum ataupun mungkin yang informasi-informasi yang pernah Anda dapatkan, bahwasannya dalam melakukan pekerjaan rekayasa yang berupa koridor, kita itu akan dituntut untuk melakukan pemetaan dan pengukuran, salah satunya untuk profiling atau membuat tampang, baik tampang memanjang maupun tampang melintang. Nah, untuk tampang melintang, itu kan permukaan tanahnya tidak selalu datar gitu ya. Kadang bisa naik turun seperti ini. Nah, volume dari atau di antara dua buah tampang melintang yang berdekatan itu nanti juga bisa dihitung dengan pendekatan seperti prisma atau seperti balok tadi. Kalau balok itu base-nya atau alasnya itu berupa kotak atau persegi panjang. Nah, kalau nanti ya, yang kita akan temui dalam pekerjaan kita itu bentuknya yang di atas adalah seperti itu. Hasil pengukurannya kan titik, titik, titik. Sehingga dari titik dihubungkan ke titik kan tidak smooth, sehingga jadinya bentuknya garis-garis seperti itu. Sebetulnya ini adalah pendekatan dari kondisi di lapangan. Oleh karena itu kemarin profil melintang diukurnya Dan ini lebih memang teliti atau lebih makanya detail. kalau kita menggunakan apa Euclidean distance, kita bukan X1 Y1 dan X3 Ini Y3, suara Pak Heri tembus, tetapi X1 Y1, X1 Y2, X2. suara Pak Heri tembus siapa ini? Damar. Ya, saya teruskan ya. Nah, berikutnya ini untuk kondisi tanah aslinya. Nah, berikutnya bagaimana dengan desainnya? Sama, kalau kita membuat desain, itu juga sama. Di sini kita buat desainnya, di sisi yang satunya juga kita akan buat desainnya. Seperti itu. Nah, berikutnya dari adanya desain dan juga tanah asli, maka kita bisa melihat berapa selisih antara kondisi tanah asli dan yang tidak, yang direncanakan. Nah, terus kemudian kita akan menghitung berapakah volumenya, base-nya dari mana? Dari yang terbawah. Dari ini kondisinya adalah tanah asli menuju ke desain, atau desain menuju ke tanah asli. Sehingga ada tanah yang nanti harus Anda gali agar bisa mendapatkan tinggi desain yang diharapkan. Tetapi juga ada bagian yang nanti perlu juga untuk Anda timbun. Seperti yang ada di sini nih. Ini harus ditimbun. Sorry. Ini harus ditimbun. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan perhitungannya. Berapakah atau bagaimana caranya untuk bisa melakukan perhitungan volume? Perhitungannya adalah akan Anda hitung luas L1 yang warna biru di sini dan luas L2 yang warna biru di sini. Ya, ada L1 dan L2 dan juga ada jarak di antaranya. Maka kita bisa menghitungnya dengan pendekatan luas yang di L1 dirata-ratakan dengan luas yang ada di L2, kemudian dikalikan dengan jarak di antaranya. Jadi persis sama sebagaimana atau ketika kita akan menghitung eh, prisma ya, volume prisma. Caranya sama. Panjang kali lebar kali tinggi. Cuman masalahnya karena bentuknya nggak sama, maka luas yang di sini dan luas yang di sana dirata-ratakan dulu dikalikan dengan jarak di antaranya. Nah, kurang lebih seperti itu. Prinsip perhitungan luas kemarin sudah saya sampaikan sekilas. Prinsip perhitungan luas nanti kita ada tiga cara, numeris, grafis, dan juga mekanis.
Numeris jika perhitungannya dengan koordinat-koordinat, grafis jika perhitungannya dengan pendekatan geometri sederhana atau dengan Malgrade dengan didekati dengan grade-grade yang ukurannya tertentu, dan terakhir dengan grafis mekanis atau menggunakan alat yang namanya planimeter. Nah, kemudian penentuan luas secara numeris ini menggunakan angka-angka koordinat dari titik batas gitu ya. Jadi nanti titik batas itu koordinatnya berapa. Dari koordinat-koordinat yang ada nanti bisa kita akan hitung berapa luasnya. Contoh, apabila ada bangunan atau bidang seperti ini akan kita lakukan perhitungan berapakah luasnya. Untuk bidang seperti ini, setiap bidang itu memiliki koordinat X, Y. Ingat ini, setiap posisi ini juga punya X, Y, ini juga punya X, Y, ini juga sama punya X, Y. Maka posisi X, Y-nya bisa ditentukan. Di manakah posisinya? Itu posisinya. Ini adalah Y1, di sini adalah Y2, di sini adalah Y3, dan di sini adalah Y4. Nah, apabila Anda bisa mengingat-ingat pelajaran dulu-dulu tentang geometri gitu ya, maka Anda bisa mengidentifikasi berapakah luasnya segi 4, 1, 2, 3, 4 tersebut, maka bisa didekati dengan perhitungan trapesium-trapesium yang ada. Nah, trapesium yang pertama, kita melihat ini, luasnya berapakah ini? Luasnya sama dengan jumlah garis sejajar, yang sejajar itu adalah Y1 dan Y2, dijumlahkan, kali setengah tinggi. Tingginya berapa? Tingginya adalah selisih dari X2 dikurangi X1. Selisih dari X2 dan X1. Maka dibagi dua ya, setengah tinggi. Maka luas L1 itu sama dengan jumlah garis sejajar atau Y2 ditambah Y1 dikali X2 minus X1 atau setengah tinggi per 2. Ya. X2 minus X1 per 2 atau setengah tinggi. Nah, ini luas yang pertama. Kemudian luas yang berikutnya yang di sini, L2. L2 juga sama. Jumlah garis sejajar dari Y2 dan Y3 dijumlahkan dikali dengan setengah tinggi. Setengah kali X3 dikurangi X2. Nah, berikutnya yang tadi dikurangi ini dan dikurangi ini. Sehingga didapatkanlah murni untuk yang area yang kita inginkan. Sehingga luas totalnya sama dengan L1 tambah L2 dikurangi L3 dikurangi L4. Nah, berdasarkan pada persamaan ini, kita bisa mengidentifikasi persamaan yang berlaku secara umum. Seperti itu persamaannya. 2L itu sama dengan ini. Kenapa 2L? Karena ingat di sini ada komponen setengah, 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 setengah. Kita pindahkan ke sebelah kiri, maka jadi 2L. 2L sama dengan sigma, karena nanti kan ini kita jumlahkan semuanya, sigma. Xn minus Xn minus 1 dikali Yn plus Yn minus 1, alias X2 dikurangi X1 dikali Y2 ditambah Y1. Terus ditambah, dan seterusnya gitu ya, sampai ke bawah. Sehingga akan bisa didapatkan. Rumus ini bisa berlaku secara umum. Jadi nanti apabila diperhatikan, ini menghitungnya 21, 32, 43. Nah, terus ini bagaimana? Ini ke titik awal kembali. Jadi 1, 4. Nah, ini nanti urutannya kurang lebih seperti itu. Atau nanti bisa dibuat cara yang lebih mudah. Apabila kita mengatakan 2L itu sama dengan sigma N Xn minus Xn minus 1 dikali Yn plus Yn minus 1, maka bisa disederhanakan itu sama dengan Xn dikali Yn dikurangi Yn plus 1. Nah, ini bisa diberikan dengan kondisi seperti ini. Ini sama ya dengan kondisi yang tadi. Hasilnya berapa? Hasilnya ini. Cuman pendekatannya ini pakai prismanya atau segitiga itu dengan melihat ke arah sumbu X-nya.
Atau panjangnya itu dilihat, garis sejajarnya dari X-nya, bukan dari Y-nya. Nah, kemudian hasilnya adalah 22.032 meter. Nah, apabila ini dihitung dengan cara koordinat agar Anda ingat rumusnya, bisa dioperasikan seperti ini. Nah, kenapa X1 dan Y1 ditulis lagi di bawah? Karena ingat titik awal dan titik akhirnya sama. Karena dia sebuah poligon tertutup. Nah, untuk yang arah panah ke arah kanan bawah ini semua tandanya positif, dan untuk yang panah ke kiri bawah ini tandanya negatif. Nah, nanti Anda bisa susun persamaannya dan akan mendapatkan luas yang sama. Nah, ini cara untuk menghitung luas dengan metode numerik. Cara inilah yang nanti digunakan dalam perhitungan volume di software-software yang bisa digunakan untuk menghitung volume. Jadi prinsipnya seperti ini. Nah, prinsip ini juga nanti digunakan di semuanya ya, semua pemrograman-pemrograman itu, termasuk misalkan kalau Anda melakukan analisis menggunakan Google Earth Engine misalkan, itu sangat powerful, bisa ngolah data sak dunia bareng, tapi kalau Anda berikan batasan dengan digital sangat rinci sekali, sehingga jumlahnya titik sangat banyak sekali, maka dia error. Error kenapa? Karena dia nggak mampu melakukan pengolahan atau analisis yang batasnya itu koordinatnya sangat banyak sekali. Sehingga terkadang batas area yang hanya berupa segi 4 saja itu bisa sangat mempercepat proses. Karena salah satunya ini kaitannya untuk deliniasi, atau penentuan area, atau penentuan cropping area, dan sebagainya itu nanti penting. Nah, ini untuk luas. Nah, perhitungan luas ini juga nanti apabila kita akan melakukan desain jalan. Misalkan, tanah aslinya yang atas ini tanah asli. Kemudian akan dibuat jalan. Ini jalan yang akan direncanakan. Namun, ngeruknya itu kan nggak bisa seperti ini. Sehingga dia harus dibuat miring seperti ini. Nah, kemiringan inilah yang nanti kemudian akan menyebabkan area yang dibuat itu pengerukannya menjadi lebih lebar, atau pengurukannya juga demikian. Yang atas itu sesuai dengan desain, selebar ini saja, namun nanti ke bawahnya, kalau untuk pengurukan itu ke bawahnya juga besar. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, oleh karena itu kita juga nanti akan menerapkan perhitungan luas ini juga untuk profil-profil seperti ini, baik direncanakan ataupun yang nanti, baik yang nanti berupa cut fill ataupun baru didesain saja. Nah, untuk geometrinya, penjelasan geometrinya kurang lebih seperti ini caranya. Yang pertama, apabila ada tanah asli, maka nanti tanah aslinya seperti itu kondisinya, di mana asnya ini akan menjadi patokan, asnya di mana. Terus berikutnya, formasi desain. Lebar formasinya berapa itu yang ini. Lebar formasi itu yang ini. Lebar. Terus kemudian ini dinding penahannya. Dinding penahannya itu berapa banding berapa. Nah, berapa banding berapa ini? 1 dibanding 2. Itu maksudnya bagaimana? 1 itu ke arah vertikal, 2 itu ke arah horizontal. Jadi ini 2 bagian, ini 1 bagian. Maka kemiringan 1 banding 2 itu seperti ini. Sehingga kalau ini 1 meter, maka di sini adalah 2 meter. Jadi sekali lagi 1 banding 2 itu maksudnya 1 bagian vertikal dan 2 bagian horizontal. 1 banding 10, maka ini 1 bagiannya, ini 10 bagian. Nah, ini kondisinya secara geometri kurang lebih seperti ini. Jadi bagaimana menghitung luasnya untuk metode grafis, cara yang kedua. Kita bagi menjadi gambar-gambar bentuk geometri sederhana atau primitif geometri untuk two-dimensional object gitu ya. Nah, kemudian atau kita bisa menggunakan Malgrid. Jadi, contohnya seperti ini. Apabila kita akan menghitung luas dari
ini, luas dari apa namanya objek ini bagaimana? Ya, kita dekati dengan bentuk sederhana, geometri sederhana, bagi-bagi saja jadi segitiga. Pak, saya nggak pengen segitiganya seperti itu, boleh. Segitiganya bebas, terserah Anda. Langsung seperti ini, gitu juga boleh. Nah, atau bagaimana nanti kondisinya yang ekstrim itu juga boleh. Nah, gini juga boleh. Jadi bebas, terserah Anda. Tetapi nanti jangan jangan ngeluh kalau nanti susah menghitungnya sendiri, gitu ya. Jadi segitiganya prinsipnya bebas. Pak, saya nggak pengen segitiga, saya pengennya dengan prinsip apa namanya tadi eh, trapesium. Ya, trapesium. Boleh. Jadi bebas. Anda nanti pengennya menggunakan yang seperti apa. Ini contoh menggunakan segitiga. Karena segitiga ini bisa diaplikasikan dan sangat fleksibel. Nah, untuk segitiga ini Anda bisa tinggal bentuk jaringnya saja, kemudian bisa menghitung dengan perhitungan luas berdasarkan S. S itu adalah jumlah sisi-sisi dari setiap segitiga dibagi tiga, kemudian S inilah yang nanti akan digunakan untuk perhitungan luas. Rumusnya seperti itu, S kali S dikurangi A, dikali S kurangi B, dikali S dikurangi C. Hasilnya berapa, kemudian diakarkan. Jadi, luasnya sama dengan S dikali S kurangi A, dikali S kurangi B, dikali S dikurangi C. Dengan besarnya S adalah setengah kali A tambah B tambah C. Nah, ini nanti Anda dengan kondisi seperti apapun bisa dibuat jaring segitiganya, hitung luasnya. Ini cepat. Yang kedua, dibagi, dipotong-potong jadi bentuk trapesium seperti ini. Ini juga cepat. Nanti tinggal dibuat trapesium-trapesium. Ada trapesiumnya jumlahnya 6, kemudian nanti akan Anda apa namanya distribusi. Kemudian Anda total. Nah, berikutnya apabila kondisinya tidak jelas seperti ini bagaimana? Yang pertama dekati dengan geometri yang sederhana dulu, yang gede. Sehingga tersisa nanti di samping-samping seperti ini. Nah, yang samping-samping ini kemudian bagaimana? Diselesaikan dengan trapesium yang kecil. Jadi seperti ini kombinasi dengan ini. Jadi ini segitiga sudah dapat. Kemudian yang sisa ini nanti dipotong-potong jadi trapesium. Nah, cuman trapesium jumlahnya genap. Kemarin sudah ditanyakan, kenapa jumlahnya genap? Nah, sudah ketemu masalahnya. Sorry, kenapa jumlahnya di sini ganjil? Jumlahnya bukan ganjil ya. Kenapa jumlahnya ganjil? Karena mengingat ini. Di sini ada genap, ada ganjil, ditambah ini. Sehingga nanti ada jumlah sebanyak ganjil. Agar bisa ini yang terhitung ini nanti bisa. Ganjil, genap ada 2 ditambah terakhir dan awal pol. Kok jumlahnya genap ya? Oh, kok jumlahnya genap ya? Bukan ganjil ya? Wah, salah tadi saya berarti. Ya, tapi ini diingat-ingat saja, jumlahnya ganjil. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Ini yang sedikit-sedikit gini nanti bisa Anda gunakan pendekatan. Atau dengan cara atau kondisi yang lain juga nanti Anda bisa gunakan beberapa pendekatan. Yang pertama, metode trapezoida. Trapezoida. Atau dari trapesium. Ya. Pendekatannya adalah nanti Anda menghitungnya garis sejajar ini nanti Anda perhatikan ada garis sejajar pertama dengan titik awalnya, kemudian garis sejajar ke ini yang pertama dengan yang kedua, kedua dengan ketiga, ketiga dengan keempat dan seterusnya. Nah, nanti jumlah ganjil itu ini merujuk kepada jumlah ini selalunya nanti diusahakan ganjil agar metode ini bisa dihitung. Ya, kalau seandainya nanti tidak, ya pilih yang ganjil dulu, sisa satu, yang satu nanti dihitung dengan cara biasa. Biasa itu maksudnya jumlah garis sejajar biasa kali setengah tinggi. Ini pun prinsipnya sama. Ini setengah tinggi, ini karena tingginya ini prinsipnya adalah jumlah garis sejajar.
Atau itu jumlah H1, H2, dan seterusnya di total sigma semuanya itu dijumlahkan. Kemudian hasilnya dikalikan dengan ini. Maka ketemulah nanti luas dari area yang dihitung dengan pendekatan trapezoid. Trapezoidal rule atau aturan trapezoid. Ya, metode yang selanjutnya adalah metode Simpson. Metode Simpson ini didasarkan kepada pemberian pemberian apa namanya bobot. Nah, bobotnya bagaimana? Untuk yang pertama, untuk yang terakhir, bobotnya 1. Untuk yang genap, bobotnya 4. Untuk yang ganjil, bobotnya 2. Nah, ini nanti Anda akan hitung dengan pendekatan Simpson. Akhirnya nanti Anda bisa dapatkan luasan dari area ini. Apakah hasil dari Simpson dan hasil dari perhitungan apa tadi namanya trapezoida itu sama atau tidak? Nanti jawabannya sama. Jika dipotong-potongnya di tempat yang sama. Tapi nanti kalau motongnya tempatnya berbeda, nanti hasilnya berbeda, tetapi hampir-hampir sama. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah metode estimasi atau kira-kira, sehingga nanti hasilnya pun estimasi. Tidak akurat betul, tetapi ya 95% tingkat kepercayaan masuk gitu. Cara berikutnya yaitu menghitung luas dengan malgrid seperti ini. Nah, ini dihitung luasnya dengan grid-grid yang ada. Setiap grid luasnya tertentu, maka nanti tinggal dikalikan saja jumlah grid kali luasnya. Nah, kemudian untuk yang tidak utuh bagaimana? Yang tidak utuh Anda bisa gunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, jika dia lebih dari 50%, hitung 1. Nanti maka yang kurang dari 50% juga nanti akan bisa menggenapi. Yang kedua, Anda hitung dengan akurat atau dengan teliti. Setiap yang tidak penuh itu kemudian nanti dihitung berapa bagian per bagiannya, kemudian dikalikan dengan satu satuan luas utuhnya. Nah, nanti itu juga akan didapatkan luas yang kurang lebih sama dengan yang tadi sebelumnya. Nah, ini dengan malgrid. Contohnya malgrid dengan milimeter blok. Jadi, Anda bisa nanti membagi dalam grid yang besar per berapa gitu ya. Kemudian grid yang kecil. Nah, sehingga nanti grid yang besar ini ada 1, 2. Ini sudah penuh, berarti memudahkan hitungan. Nah, kemudian ini bisa yang kecil-kecil yang tidak penuh itu baru berikutnya didekati dengan mungkin bisa dipecah dulu dengan yang sedikit lebih kecil, baru kemudian yang satu satuan luas yang kecil-kecil sekali. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan cara ketiga dengan planimeter. Planimeter ini prinsipnya adalah Anda akan melakukan tracing dan mengukur berapakah jaraknya berdasarkan pada dua lengan yang ada. Lengan pertama, lengan kedua. Nah, caranya bagaimana? Nanti tongkatnya itu akan selalu menghitung ini luasnya seberapa, itu kan tracing. Jika arah gerakannya tetap sandar terus itu nanti arahnya positif. Tapi kemudian jika nanti berbalik, dikurangi. Arahnya arah negatif. Sehingga panjang lengan 1 dan 2, panjangnya lengan ini kemudian akan membentuk pola, ya tadi ya, seperti membuat trapesium-trapesium ini, dan kemudian akhirnya bisa dihitung berapakah luas dari bidang yang sedang diukur dengan menggunakan planimeter tersebut. Nah, kalau seandainya dengan penampang galian dan timbunan seperti apa? Nah, perhitungannya ingat yang tadi, yang geometri tadi. Ini adalah lebar width ya, lebar dari formasi yang nanti akan diharapkan. Kemudian di bawah ini adalah tanah aslinya sehingga jaraknya itu dari sini ke sini. Ini jaraknya. Kalau di sini asnya, maka ini setengah D, ini setengah D atau lebar dari jalannya. Nah, berikutnya di sini ada perbandingan vertikal
dibanding horizontal adalah 1/S. Nah, itu nanti untuk menentukan berapakah jarak ini dan jarak ini. Jadi ini W, di sini nanti D, di sini nanti S kali. S kali C, ini juga S kali C. Nah, itu ketinggian formasinya, saya hapus. Ketinggian formasinya yang diharapkan segitu, lebarnya selebar W itu, kemudian lebar jangkauannya sepanjang D, di mana C adalah tinggi formasi terhadap tanah di tengah, di as itu. Nah, kadang tanahnya itu bentuknya lurus, kadang tanahnya ada perubahan gradien, seperti yang ada di situ. Nah, nanti kita akan bisa menghitung berapakah luas dari area tersebut. Nah, ini gradiennya. Kita bisa mencari berapakah DD sama dengan CS ditambah CS ditambah W. CS itu berapa? C kali S. C itu tinggi formasi terhadap tanah di titik as. S itu adalah 1/sekian untuk kemiringannya. Tadi entah 1/2, entah 1/3, entah 1/5, entah 1/10. Itu 1/sekiannya itu tadi. Nah, C dikali S itu sama dengan jarak ke situ. Nah, kemudian trapesium, ingatlah ini S itu sejauh ini ya, ini S, ini pasti S. Nah, kemudian luas trapesiumnya bisa dihitung. Luas trapesium sama dengan D ditambah W dikali setengah C. Itu ketemu nanti luas trapesiumnya. D ditambah W per 2 kali C. Ya. Sehingga apabila nanti ada data yang kurang lebih seperti ini, ada data tinggi tanahnya berapa, tinggi formasinya berapa, sehingga nanti akan didapatkan selisih dari tempat-tempat tersebut. Nah, kemudian Anda bisa menghitung luas daerah yang nanti akan dikeruk itu seberapa luasnya. Nah, nanti bisa dihitung itu luasnya berapa. Dari tanah asli, kemudian di tanah formasi, elevasinya berapa. Nah, keduanya nanti diselisihkan, ketemulah daerah nanti yang akan luas yang akan dikeruk atau ditimbun berdasarkan profil di tempat tersebut. Nah, ada juga cara bagaimana nanti bisa menghitung luas ini dengan pendekatan segitiga-segitiga seperti ini. Jadi kalau tadi sudah diketahui berapakah dimensinya, di mana nanti C tadi sudah diketahui. C adalah tinggi formasi terhadap tanah, kemudian D adalah jarak dari ujung ke ujungnya, kemudian kemiringannya ini adalah 1/S. Ini adalah 1/S, sehingga X itu sama dengan HR dikali dengan S. Dan Y sama dengan HL, tinggi di sisi kiri, HR tinggi di sisi kanan, dikali dengan S. Nah, ini untuk X dan Y. Nah, berikutnya jika X didapatkan, Y didapatkan, HL didapatkan, HR didapatkan, maka sisi miringnya juga nanti bisa didapatkan, dihitung. Nah, terus kemudian kita bisa menghitung, oh sorry, yang di atas sana DL dan DR itu juga nanti bisa dihitung. Nah, berikutnya kita bisa menghitung. Luasnya ini berapa dengan menghitung luas 1. Luas segitiga yang pertama, luas segitiga yang kedua, luas segitiga yang keempat, dan luas totalnya berapa. Nanti dengan menjumlahkan luas 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti ini nanti kita bisa dapatkan berapakah luas dari desain di cross section tersebut. Nah, contoh yang lain nanti silahkan ini dicoba untuk latihan ya. Silahkan nanti dicoba. Kemudian luas penampang dengan kemiringan tanahnya diketahui. Jika ini kondisinya lebarnya W selebar 5 meter untuk formasinya, tinggi asnya
deformasinya dari tinggi as dari tanah itu 4 meter, itu kemiringan sisi formasi 1:2 untuk sebelah formasinya dan 1:5 untuk tanahnya. Maka berikutnya berapakah luasnya? Nah, ini nanti bisa Anda coba hitung luas-luas tersebut. Atau kasus yang lain, kalau kasus yang pertama ini ada cutting, gitu. Kalau ini ada cutting, ada filling, ada ngeduk, ada nguruk. Kemudian bisa juga dihitung berapakah luas dari bagian yang dikeruk dan luas bagian yang ditimbun. Nah, ini nanti berapa bisa dihitung. Nah, kalau luas itu semuanya sudah, berikutnya kita masuk ke volume. Volume ini, ngitung volume ini didasarkan pada perhitungan luas dulu, baru bisa dihitung volumenya. Dengan mengalihkan jarak di antara luas-luas yang ada, itu metode pertama, atau metode kedua dengan metode grid. Nah, nanti kita bisa pelajari semuanya. Ada 2 tipe pekerjaan dari kegiatan apa namanya engineering. Pekerjaan yang pertama yaitu berupa koridor memanjang dan pekerjaan kedua yaitu berupa daerah yang lebar dan datar. Hitungan volume tubuh tanah ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan penampang, cross section, cara kedua dengan garis kontur. Nah, nanti bagaimana saya sampaikan. Dan cara ketiga yaitu dengan bentuk hotspot, spot height, atau dengan sifat datar. Nah, langkah-langkahnya hitung luas dulu, baru hitung volume. Nah, tadi luas kita sudah dipelajari di sebelumnya. Nah, bagaimana menghitung volumenya? Seperti ilustrasi yang di awal tadi, maka kita bisa menghitung luas penampang dari tempat yang direncanakan. Jadi ini jalan, ya, jalan khasnya seperti itu. Nah, kemudian desain jalan dari sisi sini jalannya ada di atas, berarti harus ini dari sisi yang A1 ini ditimbun semuanya. A2 juga ditimbun. Maka berikutnya, berapakah volume penimbunan? Anda harus hitung dulu. Luas di penampang A1 berapa? Luas di penampang A2 berapa? Maka luas A1 ditambah luas A2, ini Anda ratakan, kemudian jadi dibagi 2 ya. A1 ditambah A2 bagi 2, kemudian dikali dengan jarak di antaranya. Nah, akan ketemu luas estimasi dari A1 ke A2. Nah, apabila di sebelahnya nanti ada profil lagi, Anda bisa berhitung itu berurutan seterusnya. Nah, untuk yang berikutnya yaitu gambar penampang untuk menghitung volume galian. Ini juga sama. Kalau tadi timbunan, sekarang galian. Caranya juga sama. Ada di sini profil yang pertama, di sana profil kedua, dan jarak di antaranya. Terkadang semuanya berupa galian. Terkadang semua berupa timbunan. Namun terkadang dalam satu profil ada galian dan timbunan. Nah, ini akan sering nanti Anda temui. Rumusnya seperti ini tadi ya, A1 ditambah A2, kemudian dibagi 2 dikali D. Rumus ini disebut sebagai rumus N area. Rumus ini N area. Jadi hanya melihatnya 2 profil, 2 profil, 2 profil. Kalau 3 profil, jadi ada depan, tengah, akhir. Nah, ini ada 3 profil. Maka rumus ini disebut dengan rumus prismoida. Rumus prismoida seperti tadi ketika perhitungan luas, cuman menghitung luas itu kan garis sejajar yang dilihat. Kalau ini untuk volume yang dilihat adalah ini luas yang pertama, luas yang di tengah, dan luas yang di belakang. Nah, luas yang di tengah akan memiliki bobot 4, sedangkan luas di depan dan di belakang bobotnya 1. Sehingga totalnya ada 6, maka menggunakan metode pendekatan prismoida, besarnya volume sama dengan D/6 dikali A1 tambah A2 ditambah 4 kali yang bagian tengah.
Ini untuk metode prismoida. Yang ketiga, dengan metode Simpson. Dengan metode Simpson ini akan diidentifikasi akan dihitung volume itu dari 5 profil yang ada. Dari 5 profil yang ada akan dihitung volumenya 1 kali, gitu ya, sekali saja. Karena kalau dihitung dua profil seperti ini banyak jadinya, lama. Jadi kalau dengan Simpson sekali sudah cukup. Nah, maka berapa rumusnya, berapa volumenya adalah D/3 dikali. Yang pertama, A1 tambah A5, ujung ditambah ujung. Terus ditambah 2 kali A3, bagian tengah. Ditambah 4 kali A2 dan A4. Ini yang di antara tengah dan tepi. Nah, dengan persamaan seperti ini nanti juga akan bisa didapatkan estimasi volumenya berapa. Nah, tadi Simpson untuk profil Simpson ataupun N area ataupun prismoida, ketiga-tiganya juga bisa dihasilkan untuk kontur. Bukan hanya profil saja ya, kontur juga bisa. Caranya hitung dulu luas setiap garis kontur itu berapa. A1-nya, A2, A3, A4, dan A5. Nah, berikutnya dari 5 garis kontur yang ada, masing-masing lingkaran garis kontur itu dihitung luasnya. Kemudian cara Simpson ingat, yaitu kontur interval yang memiliki jarak vertikal sama ya. Ini kan jarak vertikalnya sama, sama. Nah, kontur intervalnya berapa dibagi 3. Kalau tadi jarak antar profilnya berapa, kalau di sini jarak antar konturnya atau kontur intervalnya. Dikali dengan A1, A5, ujung dan ujung. Ditambah 2A3 yang tengah-tengah. Dan ditambah 4A2 tambah A4 yang di antara tengah dan tepi. Nah, ini rumus Simpson. Rumus yang lain juga sama. Prismoida bisa diterapkan untuk garis kontur dengan pembobotan seperti itu, dan N area juga bisa. N area setiap dua-dua itu juga bisa. Nah, apabila garis konturnya ada 100 garis, bagaimana Anda melakukan perhitungannya? Maka Anda jawabannya bisa lakukan kombinasi. Misalkan prismoida, prismoida, prismoida. Prismoida itu yang pertama 5, yang berikutnya 4 karena ini digunakan 2 kali, 4. Yang berikutnya nanti nambah 4 lagi karena ini digunakan 2 kali dan seterusnya. Nah, nanti Anda bisa menggunakan itu. Kalau seandainya sisanya itu hanya ada, kan ini perlunya 5, sisanya hanya ada 3. Kalau ada 3 bagaimana? Nah, kalau ada 3, maka ini dihitung dengan prismoida. Kemudian ini dihitung dengan N area. Akhirnya bisa terselesaikan semuanya. Ya, kalau 3 kan ini dengan prismoida, ini dengan N area. Nah, itu semuanya bisa diselesaikan prismoida, N area, ataupun Simpson. Itu bisa diselesaikan syaratnya satu, jika diukur dengan profil kontur dan jarak yang sama antar profil atau antar kontur interval. Namun apabila bentuknya tidak seperti itu, bagaimana? Ukurlah dengan bentuk grid, kotak-kotak yang teratur. Seperti lapangan bola, lapangan terbang, pabrik besar, itu biasanya diukurnya dengan spot height atau yang polanya berbentuk grid. Pola grid, baik mengukurnya dengan auto level ataupun dengan alat yang lain. Metode yang digunakan adalah metode Boropit. Ini, perhatikan ini, apabila Anda akan melakukan perhitungan volume dengan metode Boropit, prinsipnya adalah Anda akan mencari ini, selisih tinggi antara tanah dengan yang direncanakan.
Jadi ingat-ingat ini, yang pertama yang Anda cari adalah selisih antara tinggi yang direncanakan dengan tinggi tanahnya. Ya, itu ya. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah berapa kali setiap titik itu digunakan dalam perhitungan volume. Contoh, apabila saya akan menghitung volume kotak ketiga ini, kubus ketiga ini, berapakah volumenya, maka Anda akan menghitung rata-rata ketinggiannya dikali dengan luas alasnya. Luas alasnya sudah ditentukan di sini, 2 cm dengan skala 1:1000, berarti masing-masing 2 cm, 100.000 berarti 1000. 2000 cm. 2000 cm itu 20 meter. Maka nanti luasnya adalah 400 meter persegi karena 20 meter kali 20 meter. Itu diingat. Berikutnya, tingginya ini yang nanti dipakai tinggi mana? Tinggi yang digunakan adalah rata tinggi. Jadi tinggi 1, tinggi 2, tinggi 3, tinggi 4 berapa, kemudian dirata-ratakan. Paham ya? Jadi rata-rata tingginya dikali dengan luasnya. Nah, apabila kondisinya seperti ini dalam jumlah yang banyak, titik A, titik A ini ketika digunakan untuk menghitung luas, maka hanya digunakan di kotak satu saja. Di kotak yang lain titik A tidak digunakan. Beda halnya titik B. Titik B digunakan ketika menghitung di kotak 1 dan juga ketika menghitung di kotak 2. Demikian juga titik C digunakan berapa kali? 2 kali. Titik H 2 kali. Titik L 2 kali. Titik O 2 kali. Titik N 2 kali. Titik I 2 kali. Dan E 2 kali. Sehingga titik-titik yang saya buleti itu dia digunakan selama sebanyak 2 kali. Yang saya bulati itu, yang posisinya di tepi-tepi itu, dia hanya digunakan 2 kali. Kemudian, yang pojok-pojok yang saya beri kotak-kotak itu, dia digunakan sekali. Ini hanya sekali. Nah, titik yang tidak saya beri apa-apa, ngitung volume atau tinggi rata-rata di kotak pertama, kotak kedua, kotak keempat, kotak kelima untuk F. Sehingga dia digunakan 4 kali. Demikian juga G, J, dan K. Maka dari itu, nanti bagaimana menghitung volumenya? Volumenya adalah total dari volume 1 sampai volume 9 yang ada. Di mana nanti caranya adalah luas setiap kotak dikali dengan elevasi rata-rata. Jadi luas kotak dikali elevasi rata-rata. Nah, masalahnya elevasi rata-ratanya itu berapa? Caranya seperti ini. Tinggi formasi terhadap tanah berapa? Kemudian ini tadi saya sampaikan, digunakan berapa kali titik itu? Titik A hanya digunakan sekali. B, C, E, B, C, E, H, I, L, N, dan O digunakannya masing-masing 2 kali. Sedangkan F, G, J, K digunakannya 4 kali. Jadi ini 2 kali. Kemudian, sorry. Ini 2 kali, ini 2 kali, ini 2 kali. Nah, sedangkan FGJK ini 4 kali. Ini gunakan 4 kali. Nah, caranya bagaimana? Tinggi di atas formasi dikalikan berapa kali dia digunakan. Jadi tinggi di atas formasi dikali dengan berapa kali dia digunakan. Maka ini hasil kalinya, produknya. Nah, sehingga hasil kali dari tinggi dan berapa kali digunakan Anda totalkan, terus berapa kali dia digunakan dalam perhitungan penentuan tinggi rata-rata juga ditotalkan. Sehingga di sebelah kiri ini ada 8 kelas kali digunakan dan 47 totalnya. Di sini 18 kali digunakan 78 totalnya. Maka ini tambah ini jadi 36, ini tambah ini jadi 126.
Maka berapakah tinggi rata-rata sama dengan 126 dibagi 36. Ketemulah angka 3,5. Maka itu adalah tinggi rata-rata di tadi daerah yang akan diukur. Nah, berikutnya berapakah volumenya? Volumenya adalah luas total dikali dengan tinggi rata-rata. Luas totalnya dari mana? Ingat, setiap kotak tadi adalah 20 meter kali 20 meter. 20 meter kali 20 meter itu 400 meter persegi dikali 9 kotak. Sama dengan 3.600, sorry. Ya, luasnya 3.600 meter persegi. Berikutnya dikalikan dengan 3,5 meter, maka ketemulah volumenya 12.600 meter kubik. Nah, itu tadi, ini nggak usah dikerjakan. Nah, kemudian apabila nanti kita akan menghitung volume dari, kita akan membuat lapangan badminton, katakanlah seperti ini, seluas A, B, C, D, namun di tempat yang berkontur seperti ini, maka nanti yang perlu diperhatikan adalah Anda tidak hanya melakukan pengerukan seluas ABCD, tetapi Anda harus melakukan pengerukan yang lebih luas dari itu untuk memfasilitasi adanya kemiringan di tanah yang sedang Anda gali tersebut. Nah, kemiringannya berapa? 1 banding berapa? Itu kemudian nanti akan menjadi jarak ini, jarak antar di sini. 1 banding berapa itu. Nah, berikutnya nanti bagaimana menentukan kerukannya, pola pengerukannya, itu bisa dilihat dari garis putus-putus yang ada. 1, kedua, perpotongan antara ini, kotak merah ini dengan garis kontur itu, perpotongan antara kotak biru dengan garis kontur yang ada. Nah, kemudian dihubungkan. Perpotongan antara garis hijau, kotak hijau dengan garis kontur, kotak kuning, orange dengan garis kontur, dan di sini biru dengan garis kontur. Nah, hal yang sama juga dilakukan di sisi yang sini, sehingga nanti Anda bisa kemudian menentukan luasnya area yang akan dipotong dan volume tanahnya nanti berapa yang harus digali untuk membuat area badminton seluas ABCD itu. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, perhitungan volumenya nanti bisa menghitung menggunakan ini, metode apa tadi ini? Simpson. Atau boleh menggunakan N-area jika isinya hanya 3 profil, atau bisa dengan Prismoida untuk perhitungannya. N-area itu 22, Prismoida 33. Kemudian atau juga bisa menghitung dengan metode Boropit tadi. Nah, ini nanti bisa Anda lakukan. Sehingga nanti dalam perhitungannya Anda bisa menentukan bahwa jumlah yang digali dengan jumlah yang ditimbun itu besarnya sama. Jumlah yang digali dan jumlah yang ditimbun itu besarnya sama atau balance. Nah, bagaimana menentukan balance? Itu kita bisa selalu pantau dengan yang namanya diagram Mass-Hall. Mass-Hall diagram. Nah, bagaimana ini? Dalam pekerjaan rekayasa seperti itu, maka menimbun dalam jumlah dan jumlah material yang harus dibuang ini efeknya, implikasinya adalah biaya yang mahal. Jumlah material yang harus dipindahkan dan arah pemindahannya ini juga nanti jadi masalah. Luas tanah yang akan diambil istilahnya boro atau yang dibuang istilahnya wasted. Dan volumenya berapa. Nah, pilihannya ya diusahakan seimbang. Untuk membuat seimbang maka perlu Anda gambar diagram Maslow'nya. Bagaimana melakukan penggambarannya? Nah, seperti pertama, jika di tempat awal itu elevasi jalannya lebih tinggi daripada elevasi jalannya lebih tinggi daripada elevasi tanah
yang ada, maka kondisinya dia boro, sehingga dia turun. Namun kemudian ada saat di di antara 0 sampai 100 itu ternyata ada tanah yang kemudian mulai naik sehingga dia ada di atas jalan yang direncanakan, maka ada tempat yang dia nanti harus dikurangi wasted. Nah, kemudian ini bisa sebagian dipindahkan. Maka ini sempat balance di sini. Nah, terus berikutnya dilanjutkan. Ini kondisinya ini mau dibuang ke sana. Bisa ditampung ini sebagian. Sehingga ini ditambah-tambah-tambah karena harus dikeruk ya. Dikeruk, 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 dikeruk sampai tempat tertentu. Kemudian di sini ditimbun, ditimbun, ditimbun. Nah, timbunannya itu ketika ini sisa yang ada di sini ditimbunkan itu hanya sampai di sini. Maka berikutnya ini kosongnya gimana? Bisa ngambil dari nanti dari sebelahnya. Sehingga ini Anda bisa teruskan dan bisa nanti sampai dengan di bagian akhir bisa ditentukan. Dia tepat atau tidak. Ternyata ada sisa sedikit, wasted sedikit. Nah, yang dibuang itu nanti volumenya berapa itu bisa diperhatikan. Harapannya balance 0, tapi membuat 0 itu hampir tidak mungkin karena susah sekali. Dengan software pun susah, apalagi manual. Nah, sehingga yang sedikit itu nanti tinggal dibuang saja. Nah, ini adalah cara-cara untuk membuat diagram Mash-Houle. Nanti bisa Anda pelajari. Caranya bisa diidentifikasi dari tabel ini, ya. Tabel ini. Untuk CNH atau stasiun, STN berapa? STN 0 atau STN 50 gitu ya. Ini CNH istilahnya. Itu di CNH 0 itu tidak ada cut, tidak ada fill ya. Jelas wong lagi mulai gitu ya. Kemudian di CNH ke-50 atau di stasiun ke-50, STN 50 itu ada cutting 40 dan ada fillingnya 800. Nah, booking and shrinkage factor itu maksudnya gini, tanah yang digali itu kan kemudian akan mengembang. Tanah itu aslinya memadat, kemudian saat Anda gali, mengembang. Nah, mengembang itu volumenya jadi besar. Sehingga ada faktor pengali 1,1. Namun, kalau nanti untuk diurukan, volume yang ada itu kemudian nanti akan dipadatkan. Nah, dipadatkan itu nanti akan memerlukan pengali yang lebih kecil, 0,8. Nah, ini nanti yang perlu untuk diperhatikan. Atau 0,8 ini dan 1,1 ini mungkin juga dipengaruhi oleh jenis tanahnya apa. Tapi biasanya lebih kepada faktor kompaksi. Nah, nanti dari yang seperti ini bisa dilihat ini agregat volumenya berapa. Agregat volumenya berapa. Apabila dari 0 kemudian negatif jadi positif, maka di sini sempat balance. Kemudian dilihat lagi dari positif, kemudian jadi negatif, di sini sempat balance. Dan seterusnya terakhir di sini sempat balance dan yang tersisa ini perlu dibuang 235 meter kubik. 235 meter kubik itu berapa truk. Nah, dimensi truknya itu nanti bisa Anda estimasi. Misalkan truknya itu eh, persegi panjang, sorry, balok gitu ya, maka ini bisa ini 2 dikali lebarnya berapa? 3 misalkan 3 meter. Maka dimensinya hanya 2 kali 2 4, 4 kali 3, 2 kali 2 4, 4 kali 3, ya hanya sedikit ini volumenya. 4 kali 3, 12. Maka berapa trip jika kalau satu angkutan hanya 12 meter kubik, maka ini akan diangkut sebanyak 20 kali angkutan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dibuang dengan truk sebanyak 20 kali trip truknya. Nah, itu nanti bisa kita lakukan estimasi. Cara pembuatannya seperti itu kurang lebih sehingga nanti Anda bisa tentukan material yang dibuang atau material yang diperlukan untuk penimbunan. Kemudian nanti bisa diperhatikan jarak mass-haul-nya, overhaul, dan boronya. Nah, nanti bisa diidentifikasi seperti ini.
Apakah ada yang dibuang, apakah ada yang diisikan. Nah, kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan. Nanti materi ini saya kirimkan melalui Mas Mbak Asisten untuk diteruskan ke Anda ya. Adakah yang ingin ditanyakan adik-adik? Dipersilakan. Apakah ada kelas B yang ada di sini? Ataukah semuanya hanya kelas A? Tidak ada kelas B. Ya. Ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Bisa kita akhiri? Nggak ada yang ditanyakan? Oke ya, itu saja. Sepertinya nggak ada respon juga. Mungkin Anda juga sedang sibuk yang lain. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar nanti ujiannya, sehat, dijaga kesehatannya ya. Jangan lupa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.